Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih yang dinamakan indikator. Jadi, indikator merupakan tanda pencapaian suatu KD atau kompetensi dasar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku siswa yang dapat dinilai melalui sikap, pengetahuan, atau keterampilannya. Pengembangan indikator memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Dalam mengembangkan indikator, perlu mempertimbangkan satu, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik. Syarat pengembangan indikator: yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa. Yang kedua, rumusan KD harus mencerminkan tingkah laku operasional. Dan yang ketiga, rumusan KD harus berisikan makna dari pokok bahasan. Kemudian untuk rincian IPK atau indikator penilaian kompetensi bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, melafalkan kosakata tentang al-bait. Yang kedua, menghafal kosakata tentang al-bait. Ketiga, menganalisis anusus teks tentang al-bait. Keempat, menerjemahkan anusus teks tentang al-bait. 5. Menganalisis al-hiwar tentang al-bait. 6. Menerjemahkan al-hiwar tentang al-bait. 7. Menganalisis tarkib bahasa Arab. 8. Menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan tarkib. 9. Melafalkan teks yang diperdengarkan tentang al-bait. 10. Menuliskan teks yang diperdengarkan tentang al-bait. 11. Mendeskripsikan jenis teks dalam bahasa Arab tentang al-bait. 12. Menuliskan teks bahasa Arab berdasarkan jenisnya tentang al-bait. 13. Menilai teks bahasa Arab berdasarkan jenis teks tentang al-bait. Dan yang terakhir atau ke-14 adalah menilai teks bahasa Arab berdasarkan tarkib tentang al-bait. Kemudian untuk rincian IPK pada masing-masing KD. KD yang saya ambil adalah 3.9 dan 4.9 dengan tema al-bait. 3.9 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang al-bait dengan memperhatikan susunan gramatikal al-khobar al-muqaddam ditambah al-mubtada al-muakhar. Untuk tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah mampu menguasai teknik kitabah dengan tema al-bait. Untuk aspek materinya yang harus dicapai oleh siswa adalah al-kitabah, karena siswa mampu mengekspresikan rasa, gagasan, dan pikirannya. Dalam hal ini, ranah yang mencakup adalah ranah kognitif. Kemudian untuk KD 4.9 mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang rumah dan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-khobar al-muqaddam ditambah al-mubtada al-muakhar, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah mampu menyimak informasi mengenai
rumah dengan aspek materi yang harus dicapai oleh siswa adalah al-istima', karena siswa mampu menggunakan pendengarannya untuk menyimak pembicaraan bahasa Arab. Dalam hal ini, ranah yang mencakup adalah ranah kognitif. Kemudian untuk KD selanjutnya adalah 3.10, menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-khobar al-muqaddam ditambah al-mubtada al-muakhar dalam teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait. Untuk tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah mampu mengaplikasikan kaidah al-khobar al-muqaddam ditambah al-mubtada al-muakhar dalam bentuk teks deskriptif dengan tema al-bait. Dan untuk aspek materi yang harus dikuasai oleh siswa adalah al-kalam atau berbicara, karena siswa mampu merespon pembicaraan dalam komunikasi verbal dengan bahasa Arab. Dalam hal ini, ranah yang mencakup adalah ranah psikomotorik. Dan untuk KD yang terakhir adalah 4.10, menyusun teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-khobar al-muqaddam ditambah al-mubtada al-muakhar. Untuk tingkat kompetensi yang harus dikuasai atau dicapai oleh siswa adalah mampu mengembangkan tes deskriptif dengan tema al-bait. Aspek materinya yang harus dicapai atau dikuasai oleh siswa adalah al-kitabah atau menulis, karena siswa mampu mengekspresikan rasa, gagasan, dan pikirannya. Dalam hal ini, ranah yang mencakup adalah ranah kognitif. Mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.